Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku double, Mas. Halo Pak Papi Oce, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Gak kerasa ya, 2020 sudah mau berakhir. Semoga 2020 ini teman-teman kita banyak belajar, kita banyak pendewasaan diri. Semoga di 2021 kelak kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Setuju nggak? Yang setuju tekan angka 1 dong teman-teman semuanya. Setuju nggak? Moga-moga nih 2021 ini kita udah mempersiapkan dari tahun 2020. Semangat? Semangat ya? Wow, thank you responnya teman-teman. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Di tahun 2020 ini kan kayaknya nggak kerasa banget ya. Kita Maret pandemi, Desember itu tiba-tiba berakhir. Semoga teman-teman semua yang nonton saya malam hari ini mempunyai rasa puas di tahun 2020 ini. Saya yakin teman-teman sudah berjuang berdarah-darah di tahun 2020 ini. Ada yang bekerja, ada yang di usaha, ada yang mungkin ya, sebagai self-employed ya, dia sebagai dokter, dia sebagai guru, ya dia mempekerjakan diri dia sebagai artis, mungkin musisi. Pasti mereka sudah fight se-fight-fightnya. Yang merasa di tahun 2020 ini sudah mengeluarkan seluruh kapasitasnya. Takut sekarang. Ayo. Mana angka satunya? Wah, pada belum puas apa udah puas atau belum nih? Belum mengeluarkan. Oh, udah Papi Oce sudah mengeluarkan kapasitasnya. Iyalah, buka Indomaret baru Papi Oce nih. Semangat lah ya. Bagi teman-teman yang belum di tahun 2020 ini, kita sama-sama nanti kita berdoa. Makanya ini saya nanya dulu biar kita berdoa bersama. Semoga di 2020 akhir ini dan diawali di 2001 nanti teman-teman benar-benar mengeluarkan seluruh kapasitas dirinya. Dan saya mau nanya nih pertanyaan saya terakhir. Sepakat nggak? Kalau di 2021 kita akan jauh lebih sehat secara pola pikir, sehat secara niat kita, sehat secara jasmani, dan sehat secara dompet kita. Yang setuju di 2001 kita pesta pora, sepakat tekan angka 1 sekarang. Ayo, let's go. Rame semangatnya. Oke, sebelum kita memulai adanya kita hari ini berkumpul, ini udah mulai 100 orang lebih ya Papi. Oh, udah 100 orang lebih. Ya, ada baiknya kita bersyukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga apapun yang kita terima malam hari ini, hal-hal yang kita dapatkan malam hari ini bisa merubah hidup kita lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kita dilindungi dari COVID-19 ini sehingga kita tetap sehat dan berkumpul bersama keluarga dan tetap bisa fight untuk keluarganya. Dan bagi kawan-kawan kita yang terkena COVID-19 ini disembuhkan segera dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman. Hari ini saya ditugaskan oleh 501 Sistem Indonesia, sekolah bisnis kita, untuk sharing kepada Anda bagaimana caranya kita menghadapi tatanan kehidupan baru di pandemi saat ini. Ya, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang agak, berat sekali nih di pandemi ini. Makanya semoga solusi dari pengundang teman-teman semua, ya solusi yang teman-teman diundang sama pengundangnya hari ini bisa menjadi hal yang luar biasa. Izinkan saya share screen kepada teman-teman. Oke. Let's go, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman diundang untuk mengetahui filosofi yang namanya true health. Healthy, sehat secara pikiran dan hati, sehat secara fisik, dan sehat secara keuangan. Izinkan saya untuk berbagi kepada teman-teman. Pertama kita akan mencoba untuk sehat dulu mindsetnya. Semoga di 2021 ini teman-teman mempunyai pola pikir baru
yang membuat teman-teman mempunyai kehidupan jauh lebih baik lagi. Sepakat ya? Oke, kita akan mulai teman-teman semua. Sadar tidak sadar bahwasanya kehidupan kita punya yang namanya ekspektasi dalam hidup. Ya, saya selalu menggambarkan garis ini diawali saya presentasi. Karena apa? Karena orang itu butuh yang namanya kehidupan itu kepastian, mau kemana. Ya, yang pasti kita lahir dari usia 0. Tidak ada yang lahir langsung 15 tahun. Sebenarnya enggak, teman-teman. Nggak mungkin pas langsung lari gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti ya diajarin dulu sama orang tuanya. Dan satu hal lagi yang pasti teman-teman di muka bumi ini, yaitu apa? Meninggal dunia, ini pasti. Kalau bahasa Inggrisnya ada rest in peace. Sadari teman-teman, pahami dan terima. Nah, di usia 0 sampai di usia 20 sampai 25 ini adalah fase belajar. Benar nggak teman-teman? Fase belajar. Ini fasenya. Belajar berjalan, belajar makan, belajar semuanya. Belajar mulai calistung ya, baca tulis hitung. Mulai belajar ini, sampai usia rata-rata di 20 sampai 25. Nah, di usia 25 sampai usia 55 sampai 60, ini adalah usia yang sangat produktif. Usia yang sangat produktif. Ya, disinilah orang berjibaku untuk mencari nafkah dan membangun masa depan. Rata-rata di usia 20 sampai 25 dan 55 sampai 60. Dan di masa 55 sampai 60 ini sampai ajal menjemput kita, ini disebut dengan masa pensiun. Saya sebenarnya kurang suka sih ngomongin kata pensiun. Kenapa? Sebenarnya bukan pensiun. Pilihan kita untuk menjemput rezeki lebih sedikit. Mau berbisnis mulai takut. Karena kalau berisiko di usia 55 sampai 60, kemungkinan besar uangnya hilang, teman-teman semuanya. Kemungkinan besar. Karena apa? Dia takut gitu. Misalnya sisa uang tinggal 200, mau usaha 100 juta. Nah, kalau 100 juta hilang ini kan dia untuk mendapatkan 100 juta lagi, pilihan untuk mencari uang sudah mulai makin sedikit. Bekerja sudah jarang yang menerima, berbisnis juga takut. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, kita malam ini akan ada solusinya supaya teman-teman di usia produktif maupun pensiun tetap bisa mencari uang yang baik dengan resiko rendah. Izinkan saya akan bercerita. Sekarang kalau kita ngomong-ngomong di usia produktif ini, teman-teman semuanya, 95% manusia akan memilih rata-rata nih teman-teman ya. Mereka kerja ini untuk mendapatkan yang namanya uang. Dan uang ini untuk rencana masa depan. Ada risikonya teman-teman. Di COVID-19 ini banyak sekali pembelajaran di mana orang banyak yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga uangnya nggak ada. Dan rencana masa depannya jadi sebuah pertanyaan yang besar. Ini resikonya teman-teman semuanya. Salah nggak ini? Nggak salah. Saya belajar dari mentor saya, Mas Tredi Joko Cahyadi. Dia bilang, pekerjaan nggak ada yang salah. Yang salah penghasilannya. Kalau saya jadi tukang sapu, tapi penghasilannya 500 juta sebulan, saya mau. Jadi, benar nggak? Benar nggak teman-teman sih? Nggak ada yang salah sama pekerjaannya. Ya, penghasilannya ini yang bikin deg-deg ser. Maka, teman-teman semua, orang-orang sukses membuat buku, membuat autobiografi. Mereka rata-rata tidak hanya kerja untuk dapat uang, teman-teman. Nah, ini kita belajar dari COVID-19 ini. Sepakat ya, teman-teman ya? Sepakat ya? Kita belajar sekali. Saya bilang COVID-19 ini musibah berikut berkah menurut saya. Karena banyak orang mendapatkan pencerahan yang luar biasa gara-gara COVID-19 ini. Ya, semoga teman-teman yang berapa orang nih, Mas? 144 ini melihat positif dari COVID-19 ini. Ya, bukan positif COVID-nya, tapi positif dalam pola pikirnya. Oke,
Kalau kita lihat, kenapa di COVID-19 ini, di era pandemi ini banyak tetap orang yang malah tambah kaya. Itu cuma 5%, bahkan kurang dari 5%. Karena mereka kerja, sembari mereka kerja sebelum COVID ini, ya mencari uang, mereka juga membangun yang namanya sistem. Nah ini perbedaannya di mana teman-teman? Sistem. Nah sistem ini juga akan menghasilkan uang. Dan uang ini untuk rencana masa depan. Nah, perbedaannya di sini nih teman-teman. Ini cuma 5%. Makanya orang-orang yang mengerjakan bisnis itu adalah kaum minoritas. Di mana kalau kerja mereka udah nggak ada pada saat COVID ini, ya sebagian kehilangan pekerjaan ya, sebagian tetap tidak kehilangan pekerjaan. Akan tetapi sistem terus memberikan penghasilan. Dan penghasilan sebagian untuk rencana masa depan mereka, sebagian dia putar lagi ke sistemnya untuk menambah bisnis mereka. Bisnis sekarang yang lagi gila pada awal panic buying, sanitizer, masker, mereka putar uangnya ke sini. Dan uang bekerja untuk mereka, bukan kita bekerja untuk uang. Dan memperbesar sistem ini yang membuat rencana masa depan mereka makin cerah. Perbedaannya di sini. Nanti saya akan kasih tahu di belakang kenapa bisa ini terjadi. Tapi yang saya mau garis besarkan di sini, garis bawahi, ya, bahwasanya teman-teman mau nggak kita di era nanti di 2021 ini kita menjadi kaum minoritas yaitu 5%. Yang setuju sama saya katakan, ketik angka 1. Sekarang ketik. Yang setuju, banyak ya, banyak mas. Oh iya, saya lihat di layar banyak sekali. Oh, terima kasih teman-teman atas responnya. Oke, kita lanjut. Nah, change your water, change your life. Ya, bisnis apa nih mas? Oke, saya akan sharing kepada Anda tentang new teknologi baru, dan ini trennya teman-teman. Karena kalau teman-teman perhatikan, yang namanya teknologi itu selalu berkembang. Mulai dari tahun 1970-an, microwave ini hadir ke muka bumi, ya, ini lakunya minta ampun, dan sebagian itu menjadikan produk ini adalah barang mewah. Karena pada saat itu orang sibuk bekerja. Jadi mereka cuma bisa masak 1 kali 1 hari. Makanya microwave menjadi sebuah kebutuhan. Sekarang microwave tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada makanan-makanan yang bisa diantar melalui Gojek online. Perlu nggak microwave? Nggak perlu lagi. Dulu, handycam adalah sebuah teknologi yang keren banget. Kalau seandainya ada orang yang selempangin handycam, orang kaya, orang keren. Akhirnya, handycam ini dulunya barang mewah, akhirnya hampir semua orang punya. Dan sekarang sudah diminimalisir lagi teman-teman. Dengan menggunakan handphone, smartphone. Seiring sejalan teknologi terus berkembang. Dan terakhir yang kita bisa lihat adalah komputer teman-teman. Laptop. Sekarang, everybody have. Semua pasti punya laptop. Pasti punya yang namanya komputer. Hampir semua orang. Sekarang udah ada iPad, udah ada tablet, udah ada itu semua. Nah, pertanyaannya, kalau ini hilang, GoFood nggak ada, GoFood, nggak boleh nyebut GoFood ya, ojek online transportation, nah gitu ya. Handphone, tab hilang, ini hilang nih, saya yakin. Nggak ada duitnya, pasti mereka minjem. Karena udah masuk apa teman-teman? Kebutuhan, betul nggak? Coba teman-teman di sini, setuju nggak nih ada 170 ya sekarang ya? Hah? 170-an ini, saya mau nanya. Kalau handphone hilang hari ini, besok beli nggak? Yang beli tekan angka 1. Karena kita udah butuh. Nah, sekarang pertanyaannya Mas Rama, kebutuhan apa? Kebutuhan apa nih yang paling sekarang ngetren dan paling dibutuh dan dikejar orang? Ini teman-teman. Nggak bisa dipungkirin, kesehatan. Kenapa? Ini kita lihat problemsnya. Karena masyarakat modern saat ini yang hidup di tahun 2020 mempunyai pola hidup itu yang sulit sekali untuk sehat.
Sekalinya olahraga futsalan malam-malam. Siapa yang bilang futsalan malam-malam itu sehat? Dokter mana yang ngomong? Naik sepeda beli Brompton mahal-mahal. Sepedahan malam-malam itu kapan, tinggal tunggu bronkitis sama TBC aja tuh. Jadi udah istirahatnya kurang cukup, pola olahraga ngaco, bahkan konsumsi makanan yang udah kurang sehat. Makanya insurance boom, makanya jadi proyek pemerintah yaitu BPJS, teman-teman semua. Pertanyaannya, teman-teman mau insurance swasta maupun pemerintah, saya mau nanya nih, asuransi swasta maupun pemerintah. Pertanyaannya, mau pakai nggak? Amit-amit teman-teman, kalau bisa mah kita nggak usah pakai seumur hidup, ya nggak? Masa kita sakit, mau premi 20 juta sebulan juga ogah makainya, benar nggak teman-teman semua? Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih, teman-teman. Bagaimana caranya kita menjaga kesehatan dengan cara yang sangat sederhana? Gimana caranya? The easiest way. Cara termudah. Jawabannya adalah air putih. Pertanyaannya, air putih yang bagaimana yang bikin Anda sehat? Air putih bagaimana yang terbaik untuk masuk ke dalam tubuh Anda? Ya, kita break azan dulu sebentar. Boleh ya, teman-teman ya. Break azan dulu. Oke teman-teman, pengumuman untuk teman-teman yang baru hadir, kita akan ada break azan ya, sebentar lagi, mungkin sekitar 2-3 menit kita akan break dan akan kita lanjutkan lagi untuk presentasi yang berikutnya. Udah masuk suaranya saya teman-teman? Oke, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi. Yes. Jadi, caranya yang paling gampang jaga kesehatan tuh gimana? Ya air putih, ini jawabannya. Pertanyaannya nih teman-teman,
Air putih bagaimana yang bagus? Air putih apa yang harus kita percaya? Paling gampang ya air suci yang ada di muka bumi kita. Apa itu? Untuk umat muslim ada di Saudi Arabia, ya, Arab Saudi, di mana yang namanya Zam-Zam, ada di Lorde, ada di Tibet, ada di India. Di masing-masing agama itu mempunyai air suci masing-masing. Nah, ini Jepang sama Jerman penasaran di tahun 1950 ini. Kenapa air-air ini bisa membuat kecenderungan orang sakit berkurang? Contoh, di Arab, kebetulan saya muslim teman-teman, di Arab itu makanannya ya nasi buset ya, itu ya kambing on. Tapi saya tanya sama beberapa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, rumah sakitnya sepi, curang mereka, minumannya air Zam-Zam. Ternyata setelah diteliti, kenapa air-air tersebut bisa meredam penyakit pada habit-habit yang buruk pada manusia, ternyata berlimpahnya hidrogen aktif atau yang kita kenal sebagai air alkali. Nah, ini sejarahnya teman-teman. Ya, kenapa penting? Yuk kita ngaku dosa. Ayo kita ngaku dosa nih. Pagi sarapannya ini, udah ngopi, ya kan? Siang, paling enak ini mak es batu. Malam ini belum ada yang kebiasaan minum beralkohol, ditambah kebiasaan lagi nih merokok dan begadang. Nah, yuk, ini nih, ini yang harus kita bold nih teman-teman. Ya, nih, begadangnya sambil merokok, minumannya soda. Mantap, mantap. Ya. Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian yang ada, ini Dr. Otto ya teman-teman ya. Kalau Dr. Toto itu merek WCA, ini Dr. Otto ya teman-teman ya. Dr. Otto Hendrik Warburg, namanya susah banget nih. Dia meraih Nobel Prize winner di 1931 karena beliau berjasa untuk umat manusia menemukan penyebab aktifnya sel kanker. Beliau mengatakan bahwasanya sel kanker aktif di dua kondisi pada tubuh manusia. Yang pertama, asidosis atau kelebihan asam. Yang kedua adalah hiperoksia, kekurangan oksigen. Nah, dua inilah penyebab kanker. Solusinya gimana caranya, teman-teman? Ya, solusinya adalah menurut Dr. Otto adalah kita berada di homeostasis, di mana pH darah yang sehat yaitu adalah 7,365, di mana tubuh kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kabar baiknya yang tadi kita lihat, habit kita tuh di sini. Jarang yang habitnya di sini. Habitnya di sini. Ya, teman-teman semuanya ya. Nah, ini yang membuat lama-lama darah kita akhirnya ngikut ke asam. Ya, teman-teman semuanya ya. Nah, oke. Solusinya adalah minum air putih yang berhidrogen aktif atau alkalin. Makanya sekarang ngetren namanya infused water. Ya, kalau bahasa saya air kobokan. Ya, semua ya, ada timun, ada ini ya. Kayak makan di pecel ayam, infused water. Nah, untuk mendapatkan asupan alkali hingga menggunakan batu mineral, ini sekarang lagi zaman nih, sama filter-filter penambah mineral. Nah, pertanyaannya air alkali yang bagaimana? Karena semua kecap pasti ngaku nomor 1. Pasti. Dan saya bukan dokter. Saya lulusan manajemen, tapi saya melihat dari mana? Track record dari air kita. Nah, track recordnya gimana? Nggak keren teman-teman. Kita diteliti sama namanya Dr. Hiromi Shinya. Dia guru besar di Albert Einstein University. Itu guru, itu kampus anak-anak jenius di sana teman-teman semua. Nah, beliau ini guru besar, makanya beliau juga menemukan kamera kolonoskopi dan endoskopi. Kalau teman-teman medical check up ke rumah sakit, mohon maaf yang dimasukin ke dalam anus maupun mulut, nah beliaulah penemunya untuk melihat kondisi usus. Nah, beliau ini hampir 40 tahun hidupnya itu meneliti 370.000 usus manusia. Bayangin nggak? Saya kebayang tuh. Tiap hari nyoblos. Orang mah pilkada 4 tahun, 5 tahun sekali. Ini mah tiap hari nyoblos anus manusia untuk melihat keadaan usus. Nah, inilah hasil-hasilnya teman-teman. Ya, kita santai aja ya kalau serius. Serius santai ya teman-teman ya. Nah,
Ini kita lihat orang-orang yang sering minum teh, kopi, ini Indonesia banget nih. Nah, makanya penyakitnya asam urat, kolesterol. Nah, after treatment 3 bulan, minum Kangen Water dengan healthy lifestyle, bersih ususnya. Ini kanker payudara stadium 3B. Konsumsi 3 bulan, Kangen Water, bersih. Ini orang yang di kemo, gosong ususnya. After treatment dia bersih. Makanya dokter Hiromisinya, dia nggak sembarangan cuman asal, ya nggak mungkin ya. Dokternya di-endorse kali Mas Rama. Di-endorse nggak 40 tahun juga sih kayaknya. Ya, lama juga kayaknya teman-teman semua. Ya, dan sampai dia mau mendedikasikan nama baiknya kalau produk ini nggak benar-benar bagus. Beliau nggak mau mempertaruhkan nama baiknya demi ini. Bahkan di buku beliau, bisa teman-teman cari di toko buku terdekat, namanya The Miracle of Enzyme, dia nulis, Anda dapat menggunakan metode listrik untuk menciptakan air dengan kemampuan reduksi yang kuat. Kangen Water. Dia nulis. Yang lebih berlebihan lagi teman-teman, di buku Awet Muda, Dr. Hiromisinya bahkan membahas satu bab tentang air kangen. Jadi yang bahas bukan saya, orang yang paham. Betul teman-teman semuanya? Nah, ini yang membuat saya makin yakin dengan Enagic, dengan Kangen Water ini. Berarti air kangen ini kesimpulannya bukan air biasa. Orang kan bukan cinta biasa, kalau ini bukan air biasa ya. Ini air luar biasa. Nah, ini mesin-mesin kita beberapa varian tergantung fungsinya teman-teman semua untuk dipakai rumah atau perkantoran atau perindustrian. Mesin-mesin ini ada fungsinya masing-masing. Untuk dapat sertifikasi kita sudah banyak sekali. Pertama kita dapat tentang ISO 9001 tentang quality control, jadi tidak ada produk cacat sampai ke rumah Anda. Yang kedua kita dapat ISO 14001, jadi ini ramah lingkungan, friendly environment bahasa Inggrisnya. Ya, aman. 13485 ini adalah medical device atau alat kedokteran. Ada yang nanya sama saya, Mas, kok di Indonesia diakuin nggak sebagai alat kedokteran? Tidak, di negara maju diakui sebagai alat kedokteran. Tapi di negara berkembang seperti kita, ini hanya diakui sebagai ionisasi air. Kita juga sudah dapat dari DSA, Direct Selling Association, ya kalau Indonesia adalah APLI. Nah, lalu kita untuk Water Quality Association, satu-satunya yang dapat Gold Seal, penghargaan emas, ya. Dan ini luar biasa sekali, penghargaannya banyak ya teman-teman ya. Nah, satu mesin, nah ini bisa membahas dan membuat nih teman-teman, kita bahas bisa sampai subuh nih. Keren-keren nih fungsinya nih. Dia bisa membuat 7 jenis air, bayangin teman-teman. Satu mesin bisa buat 7 jenis air, kayak mesin kopi, bisa buat cappuccino, bisa buat kopi hitam, bisa vanilla latte. Nah, ini juga bisa buat Kangen Water, Clean Water, Beauty Water, Strong Kangen, Strong Acid. Nah, ini dia. Pertama, kita bahas dengan 3 pilihan pH dulu ya. pH 8,5, 9, dan 9,5. Mas, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Whatever, bisnis kita akan obat. Ingat itu teman-teman. Ya. Air kita adalah membantu darah kita, membantu tubuh kita untuk menyembuhkan penyakit dalam tubuh kita sendiri. Namanya homeostasis. Ya. Dampaknya bisa emang ada penyembuhan. Tapi saya lebih senang mengatakan tubuh kita dibuat homeostasis dengan air ini atau menstabilkan pH darah kita dengan baik. Oke? Nah, apapun penyakitnya mulailah dari pH 8,5. Apapun keadaan kita mulailah dari pH 8,5. Seminggu 2 minggu kemudian naik ke pH 9, seminggu 2 minggu kemudian naik ke pH 9,5. Mas, ada dampaknya nggak kalau langsung ke 9,5? Ada, kurang nyaman aja. Pusing, kadang-kadang pipas pipis, kadang-kadang buang air besar terus, ada yang sampai pingsan, ada ya macam-macam. Tapi kalau yang masih merasa sehat walafiat, langsung mulai dari pH 9 dan 9,5, itu tidak masalah. Nanti lama-lama naik-naik dan steady di pH 9,5. Oke? Nah, kenapa air kangen ini keren? Kenapa Zam-Zam itu keren? Kenapa air di Lorde, Tibet, India itu bisa keren? Karena air tersebut mengandung 3 kandungan ini. Alkaline by electrolytes, microcluster, dan antioksidan. Apa itu? Alkalin. Alkalin itu lawannya adalah asam. Ya. Jadi pH darah normal apa tadi kita bilang? 7,365. Ini homeostasis. Nah, habit kita itu rata-rata di pH 2 sampai
3. Ya, minum soda, makanan-makanan, itu di situ. Kita meninggal pH 3,5 teman-teman. Bayangin. Kalau teman-teman rindu kepada Tuhan yang Maha Kuasa, minumlah soda tiap hari. Mungkin, aduh, kayaknya pahala saya udah cukup nih. Saya mau minum soda, nah, biar ketemu Tuhan lebih cepat. Ya, sehingga malaikat Israel bisa mengambil lebih cepat lagi dengan minum soda. Ya, setiap harinya. Karena meninggal 3,5, soda pH-nya 2. Minuman botolan rata-rata di 3-4. Ya. Penyakit-penyakit ya, itu rata-rata udah mulai lagi di pH 5,8 sampai 4. Ini kanker mulai switch on. Dan kanker switch off di pH darah 8,8. Ini bukan darah keseluruhan ya. Di darah salah satu organnya. Misalnya di jantungnya pH-nya udah menurun sampai 5,8. Nah, dia bisa koroner, bisa kanker paru-paru atau apapun itu. Ya, makanya minuman kita 9 sampai 9,5 untuk menetralkan apa yang kita makan dan minum. Lanjut, teman-teman semuanya. Belum makanan kita. Tuh di sini semua. Ya, yang ini jarang nih kita makan. Jarang banget. Kita lihat demonya. Nah, ini ada soda, ada isotonik, ya. Ini ada soda, ada minuman isotonik, dan ini saya kasih lihat pH tester, ya, dengan pH tester, dan ini pH chartnya, teman-teman. Kita bisa lihat pH-nya, ini ada larutan, ada reverse osmosis, ya, ada ya minuman sejuta umat, ada minuman yang mahal banget, ya. Kita lihat, semakin mahal, pH-nya semakin bagus, dan kita yang paling keren, ya. Nah, fungsi Kangen Water, dia meningkatkan pH darah kita untuk menuju ke homeostasis, atau yang tadi saya bilang bisa menyembuhkan penyakit kita sendiri. Cuman 2 minuman ini teman-teman, wow, ngeri ya. Ini 1:32. Anda minum segelas soda, netralinnya harus 32 gelas air Kangen Water. Ini 1 tutup botol aja. Ya. Bahkan ini udah dicampur air kangen, ini yang terjadi. Nah, ya teman-teman, yuk kita tobat yuk. Yang ini nggak usah lah, yang ini aja. Sepakat ya? Yang paling penting adalah yang inilah, yang pastilah ya, paling keren. Oke, kandungan yang kedua teman-teman semua. Kenapa air ini bagus? Adalah microcluster. Dalam satu kumpulan molekul, ya, itu disebut namanya cluster. Nah, air normal itu 15 sampai 20 kumpulannya. Kita itu 5 sampai 6. Ilustrasi yang paling gampang adalah bola basket dan bola pingpong. Kalau kita masukin ke net tenis atau bulu tangkis, yang masuk pasti lebih mudah bola pingpong dibandingkan bola basket. Itu yang menyebabkan kita untuk minum 2 liter per hari itu berat. Karena kembung perutnya, ditambah rasanya kadang-kadang kurang enak. Nah, kalau Kangen Water, dia akan gampang terserap oleh tubuh. Karena kita nggak bisa pungkirin, 75% tubuh kita adalah air. Makanya saya suka kata-katanya Dr. Hiromisinya, teman-teman. Bahasa filosofinya dengan Inggris, you are not sick, but you are thirsty. Wih, saya ngafalin 2 minggu tuh. Ya, you are not sick, but you are thirsty. Anda sebenarnya nggak sakit, tapi Anda kehausan. Karena yang wajib kita nih cara hitungannya teman-teman, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Nah, nih ya, kita minum itu kalau bisa 8 gelas lah minimum per hari, atau 1 gelas per 9,7 kilo. Kalau Anda beratnya 100, ya Anda minum 10 gelas. Udah gampang kan teman-teman? Aturannya gitu aja. Kalau beratnya 60 ya 6 gelas, 70 ya 7 gelas. Seperti itu teman-teman semuanya. Ya. Ini dia, masuk ke pori-pori sel tubuh kita. Karena pada dasarnya tubuh kita itu seperti ikan dalam akuarium. Kalau kita ngerawat akuarium seperti Mas Wendra ya, Mas Wendra adalah salah satu orang yang suka banget sama ikan koi. Dia bukan musingin ikannya, tapi musinginnya airnya. Karena ikan koi akan bertahan hidup di air yang pH-nya pas sama dia. Sama tubuh kita juga gitu. Sel tubuh kita, dia bisa hidup sejahtera di dalam tubuh kita kalau pH darah kita adalah 7,365. Nah, kenyataannya sekarang teman-teman, ya, kalau ikannya itu hidup di area yang kotor seperti ini,
sakit jantung yang dikasih obat jantung, tapi akuariumnya kotor. Ibarat kata teman-teman kasih obat ke ikannya, tapi akuariumnya kotor. Pertanyaannya, ikannya sembuh atau sakit? Tetap aja sakit, nggak ngaruh. Makanya saya belum pernah mendengar orang minum obat yang ketergantungan obat itu happy ending. Pernah dengar nggak? Semuanya die. Belum pernah dengar. Setelah saya minum obat 20 tahun, saya sembuh. Enggak ada teman-teman. Yang ada tit semuanya. Makanya kita boleh minum obat, tapi air kita juga dijaga dalam tubuh kita, ya. Sepakat ya teman-teman ya. Yang sepakat sama saya tekan angka 1 dulu dong, ya. Sebelum kita melihat demonya dari microcluster. Setuju sama saya, tekan angka 1 dulu dong. Rame. Wah, saya seneng nih. Yes, kita lihat demonya karena yang tekan 1 udah banyak. Ini dia, teh hijau. Teh hijau ini saya ibaratkan sel tubuh kita. Jadi kalau teh hijaunya keluar, maka berarti sel tubuh kita nerima air ini masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, itu ilustrasinya yang sederhana. Ya, yuk kita lihat. Nah, ini air normal. Dan ini adalah kanggeng water. Nah, nanti di sini saya kasih timer. Dalam waktu hitungan 2-3 detik saja tehnya udah keluar. Mulai. Nah, udah keluar. Apalagi 5 detik, apalagi 6 detik keluar semua tehnya. Oke teman-teman, itu microcluster. Makanya kalau orang minum zam-zam tuh orang bisa, saya tuh kalau minum zam-zam seliter nggak kerasa. Ya iyalah microcluster. Nah, yang terakhir nih, antioksidan. Ya, antioksidan tuh apa sih mas? Ya gini aja, apel kalau dipotong, lama-lama kena udara dia begini. Ya, tapi kalau kita celupin pakai air kanggeng, ya kalau air biasa dia begini, air kanggeng dia akan tetap putih, tetap bagus apelnya. Itu membuktikan ada antioksidan. Ya, teman-teman kalau mau iseng, cobain aja seperti itu. Nah, antioksidan itu satuannya namanya ORP, Oxidation Reduction Potential. Saya ngafalin hampir sebulan tuh, ya. Panjang banget itu, Oxidation ya, saya keren presentasinya karena udah 8 tahun teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah mengagumi, ya, wajar aja lah, udah 8 tahun ngulang-ngulangin beginian ya. ORP ya. Kalau kita lihat soda itu ORP-nya 322. Minuman botolan itu 225 plus. Kita minus di atas minus 414 lebih, bahkan tergantung mesinnya apa. Nah, ORP itu yang saya bilang, semakin minus dia memperlambat penuaan, semakin plus dia mempercepat penuaan. Makanya kalau kita lihat bule mukanya tua-tua karena minumnya ini sama alkohol. Kenapa kalau kita lihat orang China itu awet muda, ya minuman ini minus 200, bedanya 600 poin. Ya, suntik vitamin C, artis-artis kok pada, ini ya bukan yang dicemplungin punya cas itu ya teman-teman, vitamin C-nya ya, ini suntik yang mahal-mahal. Ini kalau yang cas gitu ya ada harga ada barang bos, ya kan. Nah, kalau Kangen Water itu minus 400. Nah, ini ada bukti konkret sedikit dari owner kita. Ini adalah Hironari Oshiro, owner dari Energy. Dan sebelah kanan ini adalah advisor ya di Amerika, ya. Orang-orang pada kaget pada saat gambar ini diambil, umurnya sama-sama 68 tahun, bayangin. 68. Bayangin. Buset deh. Awet muda benar. Kalau rambut bisa dicet, tapi kalau ini loh, raut muka wajarnya ini umur 68 tuh udah mulai agak-agak keriput, tapi ini bagus teman-teman semuanya. Oke, yuk kita buktiin kok bisa begini. Kita demokan dengan iodin teman-teman, atau kita ya merek dagangnya betadine teman-teman ya. Nah, betadine ini sifatnya oksidasi atau menuakan sel kulit kita sehingga bagus untuk penyembuhan luka. Untuk membuktikan ada antioksidan atau tidak, kita bisa menggunakan iodin ini. Sama-sama kita tetesin 10. Tetes. Nah, ya memang air kemasan ini tidak beriklan ada antioksidan, makanya kita mau membuktikan. Ya mau kita tuang sampai 2 gelas pun nggak ngaruh, dia akan tetap berwarna
warna kuning. Sedangkan Kangen Water cukup setengah gelas saja. Dia kembali putih. Ibarat kata, mata rokok, kopi, begadang, makan gorengan, ya, membuat tubuh kita teroksidasi lagi. Caranya gimana? Minumlah air putih lebih banyak. Dan kalau bisa ya dirubah bad habit menjadi good habit ya. Nah ini perbedaan. Lanjut. Mesin ini bisa membuat clean water buat minum obat susu formula. Apakah ini airnya sama dengan air kemasan yang di luar sana? pH-nya sama. Perbedaannya di mana? Oksidasinya berbeda. Karena kalau dikemas, oksidasinya, antioksidannya udah nggak ada, dia malah plus. Nah itu perbedaannya. Kalau clean water, oksidasinya atau ORP-nya itu nilainya 0 sampai 20 saja. Wah, itu canggihnya teman-teman semuanya. Nah, ini saya gambarkan kepada teman-teman. Apakah berinvestasi mesin Kangen Water ini baik? Nah, ini teman-teman bisa capture. Ya. Kalau kita beli yang namanya Aqua itu kurang lebih 18.000 per galon. Kalau diantar ke rumah bisa 20.000. Jadi per liternya kurang lebih 947 perak. Kalau galon isi ulang yang franchise atau air biru, mohon maaf saya menyebutkan merek biar Bapak Ibu ada gambaran ya, kurang lebih 8.000 perakan per liter. Ya. Itu per liternya kurang lebih 421 perak. Sedangkan dengan menggunakan mesin kita, itu per liternya cuma 208 perak. Ini efisiensi yang sangat luar biasa bagus, teman-teman. Oke, nah ini yang saya suka juga, ya, beauty water. Beauty water ini dia bersifat seperti toner, ya, bisa mengencangkan kulit dan dia juga bisa mengecilkan pori-pori, ya, merawat rambut teman-teman supaya dia stabil pH-nya. Dan dia juga bisa untuk bulu-bulu hewan peliharaan kita. Dan ini juga bagus untuk membersihkan kaca, untuk isi wiper mobil kita. Ya, karena di rumah saya 60% temboknya adalah kaca. Makanya saya menggunakan beauty water. Jadi saya makin irit, saya nggak perlu beli yang mereknya celing sebut jadi ya. Ya nggak usah lagi beli itu. Saya menggunakan beauty water ini karena dia bisa menstabilkan pH. Nah, mari kita buktikan. Benar nggak beauty water ini bisa menstabilkan pH? Ini kita ambil minuman yang ber-pH tinggi untuk kayak ini debu kayak apa, itu kan mineralnya banyak yang membuat kulit kita jadi berminyak ya teman-teman. Nah ini saya ambil air reverse osmosis karena air reverse osmosis ini adalah pH-nya sama dengan pH kulit, makanya banyak yang pakai reverse osmosis ini untuk cuci muka. Nah kita menggunakan juga beauty water untuk membuktikan ya. pH netral kulit kita itu 5,5. Jadi kalau kita tetesin pH tester warnanya itu kuning. Sama ya dengan air reverse osmosis. Nah ini air alkalin pada kemasan biasa. Ini yang membuat kita habis cuci muka, yang terjadi siang dikit kulit kita udah mulai berminyak. Kena AC, kendaraan bermotor. Nah coba kita lihat beauty water. Dia stabilin pH-nya di 5,5. Kerja keras dia balikin lagi ke 5,5. Iya, masih di 5,5. Dibalikin juga 5,5. Itu yang membuat salah satu makeup artis yang terkenal ya, si Rachel Maisonat deh kalau nggak salah. Namanya susah juga tuh, dari Lancome ya. Nah, beauty water ini juga direkomendasiin banget sama makeup artist Stephen temennya yang buka donat. Jujur aku sebenarnya nggak tahu ini dibacanya Stephen Maisonat, Masonat. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Beliau dari perusahaan Lancome. Beliau bilang kalau beauty water dari mesin Level Look atau yang biasa kita kenal Kangen Water, beliau bilang kalau beauty waternya ini sudah terbukti membantu berbagai penyakit kulit dan bisa mengembalikan pH kulit ke perfect pH atau pH yang memang dibutuhkan sama kulit. Kayak gitu. Jadi, keren ya. Yang di dalam butuhnya alkalin, yang di luar butuhnya acid. Wah, ini istri saya ya. Anak 3 loh kayak gini loh badannya loh.
Gimana saya nggak makin cinta ceritanya? Ya gombal dikit lah, walaupun istri saya nggak nonton. Oke, Strong Kangen Water. Strong Kangen Water ini pH-nya 11,5. Dia setara dengan sabun, tapi water base. Aman bila keminum. Ini bagus untuk membersihkan gigi, ya bagus juga untuk membersihkan sayuran, buah, dan ya yang mau kita makan lah. Karena ya nanti saya akan demokan ini ya. Karena minyak sama air itu bisa melebur. Harusnya kan minyak sama air ngambang seperti ini. Ya. Dan membersihkan beras, yang saya kaget itu teman-teman ya. Itu warnanya hijau. Ternyata pestisida itu bahan dasarnya minyak. Dan warnanya hijau. Coba bayangin. Nah, buat merendam ayam broiler. Nah, namanya juga ayam broiler ya, ayam suntik. Ya, itu lemaknya keluar semua. Makanya kalau kita membeli ayam franchise ya, itu kalau beli siang sore itu udah amis ya, karena ya lemak-lemaknya itu yang nggak organik itulah yang membuat ayam itu jadi bau. Nah ini ayam broiler seperti ayam negeri rasanya kalau kita rendam dengan Strong Kangen dulu. Ini istri saya kalau pulang dari pasar ya, itu dia langsung rendam, itu baunya serumah. Waduh, itu yang masuk ke tubuh teman-teman semua loh. Makanya Strong Kangen Water ini salah satu air yang saya favoritin. Nah ini istri saya kalau pulang dari pasar ini yang dilakuin teman-teman ya. Nah yang anehnya yang saya bilang tadi, warnanya apa teman-teman? Hijau, padahal ini warna-warni. Sekarang, nggak cuma sekarang sih, dari warna-warni. kita juga udah Tuh cabai udah rendem istri saya. ya, semua pulang dari pasar langsung mereka tomat semuanya. Strong Kangen. Iya, ini kan bisa cemek-cemek orang ya kan. Entah kena. Dan yang aneh ini warna-warni begini, hijau semua gua nih. Teman-teman bisa browsing bahwasanya pestisida itu bahan dasarnya minyak dan warnanya hijau. Nah, yang paling aneh adalah beras. Nah, ini kita lihat demonya. Nah, ini minyak karena bahan dasarnya minyak. Nah, minyak wijen kita ambil, minyak olah, minyak yang berlemak. Nih normalnya ngambang, ya kayak lagu dangdut. Minyak sama air tidak mungkin bersatu. Jadi Bang Roma ini harus merevisi lagunya ya. Nah ini nyatu, dia ngeblend. Nah kita lihat beras kita cuci dengan air biasa ya. Makanya minyaknya nggak keangkat karena emang ngambang kan. Kita lihat. Nah loh, warnanya hijau juga. Aduh, kebayang nggak ini tiap hari masuk ke dalam tubuh kita? Ya, ini hijau, ini hijau. Wah loh, kacau. Ya, kacang coklat teman-teman. Ya. Nah, yang terakhir, air kita bisa memproduksi namanya Strong Acidic Water. Ini adalah air yang sekarang boom pada COVID-19 ini ya. Karena ini kita bisa menciptakan disinfektan mandiri. Ya, kita sudah dapat penghargaan, kita sudah diteliti oleh ETS Lab, Badan Independen atau Subkovindo-nya Amerika. Ya, dalam waktu 30 detik, air ini bisa membunuh 4 indikasi bakteri terbahaya, yaitu E. coli, Salmonella, dan kawan-kawannya. Nah, ini teman-teman bisa capture. Kebayang, dalam satu mesin ini, ya saya nggak perlu lagi beli disinfektan, saya nggak perlu lagi beli karbol untuk nyemprotin WC, ya disinfektan meja dan dapur, sanitizer, chamber, badan, nggak perlu teman-teman semua. Biaya produksinya per liter disinfektan kita kalau menggunakan mesin level super itu cuma 95 perak per liternya, bayangin. Murce markuce. Saya mau cerita sedikit dengan pengalaman saya. Kebetulan saya punya sekolah yayasan TK, SD, SMP. Ini adalah sekolah amal dari ayah saya. Nah, ya sekolah ini kalau dibilang ngambil untung, tapi ya untungnya nggak gede-gede banget deh. Ya, nah, insya Allah Januari Februari besok daerah Tangerang Selatan sudah masuk sekolah. Dan sekolah saya itu membutuhkan 1000 liter per bulan. Bayangin teman-teman. 1000 liter per bulan. Program pemerintah paling murah itu 125.000 per 5 liter. Berarti
sekolah saya harus nambah biaya 25 juta per bulannya. Bayangin. Mending beli mesin ini atau ini, teman-teman? Ayo, yang mesin 1, yang beli disinfektan, tekan angka 2. Ayo, tekan angka 1 apa tekan 2? Ayo, monggo. Coba, kita hitung-hitungan matematika sekarang. Wah, mahal mesin kangen water. Emang. Tapi kalau ini lebih mahal. Ini harganya udah saya lebay-lebayin. 1 kilo garam, saya tulisnya 12.000. Aktualnya 8.000 atau 9.000. Kalau digojekin 10.000 lah. Oke? Kebutuhan air pump 12.000, aktualnya cuma 8.000. Listrik 1.148. Ya, aktualnya cuma 800 perak. Ini 95 udah saya lebay-lebayin, teman-teman. Udah saya lebih-lebihkan. Tetap lebih murah. Sekolah saya produksi 1.000 sebulan cuma ngeluarin berapa, teman-teman? 95.000. Ikhlas lahir batin dunia akhirat, teman-teman semuanya. Setuju? Yang setuju sama saya tekan angka 1 sekarang. Tekan angka 1 sekarang. Ini, teman-teman. Makanya COVID ini saya nyayur, teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan mesin kita. Ya, Strong Acid ini bisa seperti ini, teman-teman. Teman-teman tinggal pencet tombolnya. Nah, ini buat tamu di rumah. Ya, masukin ke dalam. Tinggal pencet stop. Aduh, enak banget. Set. Anda sampai rumah, tinggal kocok dikit, semprot. Waduh, karbol, semprot. Semua badan bebas, teman-teman. Buka rambut tetangga bebas, nggak ada yang marah, teman-teman. Ya, ini dia indahnya. Sebelum COVID, Strong Acid ini berguna untuk luka juga, jerawat, ya, lalu luka diabetes, ya. Ini bukan disemprot lagi, direndam, teman-teman semuanya, ya. Lalu eksim, ya juga bagus dengan Strong Acidic Water, ya. Ini bagus buat membersihkan alat-alat kedokteran. Mungkin teman-teman ada yang dentis di sini, ada yang dokter gigi, oke? Lalu orang yang kena alergi karena makanan, ya, salah satu makanan yang mengandung ikan, ada yang alergi, bisa minum kangen water dan disemprot, ya teman-teman, ya, dengan Strong Acid. Lalu untuk diabetik, ya, untuk diabetes itu minum kangen water yang teratur. Lalu dan jaga makan, ya teman-teman. Bukan minum kangen water ini dosanya semuanya dimaafin, ya, enggak juga. Gara-gara minum kangen water makan tongseng kambing pagi siang malam, ya sakit juga, teman-teman. Ya enggak gitu juga kali, ya kan? Nah, ini sepupu dari sahabat saya, dia waktu itu kena kista, ya, lagi hamil lagi. Wah, itu dia. Sedihnya lagi kista, hamil lagi. Harusnya katanya dokter, sebagian saya tanya, kalau hamil itu kistanya mengecil. Nah, ini kistanya malah membesar. Nah, dalam waktu 1,5 bulan, alhamdulillah nggak jadi dikeluarkan bayinya. Sedih banget. Kalau sampai harus digugurkan itu sedih sekali pasti orang tuanya, ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah melalui kangen water, minum saja kistanya sudah hilang. Penderita kanker paru-paru, wah banyak sekali testimoninya. Ayah saya kanker paru-paru stadium 4, kanker prostat stadium 4, alhamdulillah terbantu sekali dengan kangen water. Dari nilai prostat ayah saya 396, alhamdulillah sekarang steady di angka 4, 7 udah prostat, 4 bapak saya steady, ya, di usia 78 tahun. Makanya saya bersyukur sekali sama Allah Subhanahu wa taala, saya ditemukan oleh mesin ini. Jadi saya bisa cari uangnya, saya bisa bisnisnya, tapi saya juga bisa merasakan quality dari produknya untuk manfaat keluarga saya. Nah, ini beberapa restoran, salah satunya dari rekan saya Mas Farel, ya, di restoran sederhana di kilometer 97 dan 62. Ah, teman-teman bisa lihat mesinnya, bisa foto-foto di sana, ya, untuk testimoni. Kalau teman-teman mau mengajak rekannya untuk restoran untuk memakai kangen water, bisa berfoto-foto di sana, ya. Lalu untuk peternakan juga banyak sekali, kualitasnya lebih bagus karena air yang bermineral tinggi tapi alami ini, ya, seperti Zam-Zam ini akan membuat produksi telur dan ayam dan sapinya juga semakin bagus, ya. Oke, kita lihat perusahaan kita berdiri tahun 1974. Kebayang ya, dengan produk sebagus itu pasti perusahaannya juga luar biasa. Nah, perusahaan kita berdiri tahun 1974. Penghargaan sudah berentet didapat oleh perusahaan kita. Nah, beliau, Hironari Oshiro, owner dari bisnis kangen water ini, atau Enagic,
ini mempunyai visi yang sangat luar biasa adalah bring true health to the world. Bawalah sehat sejati ini ke seluruh dunia. Apa itu sehat sejati? Yang saya bahas tadi. Tadi kita sudah membahas secara sehat mental. Ya, yang kedua ini saya bahas sehat fisik. Nah, ini saya akan membahas sehat secara ekonomi. Ya, cabut salah satu, nggak enak. Mentalnya bagus, fisiknya bagus, duitnya nggak ada. Ya, makan mie instan tiap hari, lama-lama fisiknya sakit. Ya nggak? Ekonominya bagus, fisiknya bagus, kerjanya gibah, repot juga. Segera sakit itu dia. Karena saya punya teman, makannya sehat, olahraganya rajin, doyannya gibah, kanker. Karena apa? Ternyata saya mempelajari ketika kita berbicara negatif, yang terjadi adalah sel darah kita, ion-ion darah kita itu mengikuti apa yang kita ucapkan. Nah, itu penelitian dari dokter di Jepang. Itu keren banget teman-teman semuanya. Jadi Enagic itu mengajari kita adalah tiga-tiganya kita wajib bagus. Cabut salah satu gak enak teman-teman semua. Ya. Nah, ya ini penghargaan tadi saya udah bilang branded ya teman-teman ya. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Tadi saya udah bilang ISO kita udah dapat. Kita udah diteliti lebih daripada 6.500 dokter yang ada di Jepang. Tapi karena saya lulusan manajemen, ya ini ya penghargaannya yang sudah diteliti oleh lebih daripada 6.500 dokter di Jepang. Satu reject nggak akan dapat penghargaan ini. Tapi karena saya lulusan manajemen, saya ngelihat siapa aja deh yang make. Ya ini aja. Dr. Gilad Desnahan ini adalah dokter kepresidenan dari zaman Ronald Reagan sampai Barack Obama termasuk Trump. Ratu Inggris dan Paus. Jadi tanggung jawab beliau ini gede sekali. Nah, beliau merekomendasikan orang-orang penting dunia ini untuk minum Kangen-Wata. Bagi saya, dibandingkan penghargaan segerebak banyaknya minta ampun, saya lebih baik satu orang ini dan dipakai dan dipercaya sama orang-orang ini. Teman saya ada yang bilang, Bill Gates di-endorse kali Ram, dibeli perusahaan kita bos. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Dan mereka nggak di-endorse karena mereka memang benar cocok dengan Kangen-Wata teman-teman semuanya. Karena Bill Gates ini bukan orang sembarangan. Obama ini manusia-manusia yang dilindungi di muka bumi. Ya, jadi bagi teman-teman yang jualan bagi-bagi air bawa jerigen nggak usah takut. Michelle Obama juga bagi-bagi jerigen, teman-teman, tenang aja. Ya, ini yang membuat saya proud. Saya yakin dengan apa yang saya jalanin. Ya, karena yang mau ngeracunin mereka banyak. Saya selalu ngomong gitu. Yang mau ngeracunin kita siapa? Malah kita yang ngeracunin diri kita sendiri. Betul nggak? Yang mau ngeracunin Pak Bill Gates mau banyak. Makanya dia dilindungi sama beberapa profesor. Banyak sekali. Ya, teman-teman semuanya ya. Ya, ini yang membuat saya case close. Saya nggak nanyain lagi Kangen-Wata ini bagus nggak, ini aman nggak, udahlah. Saya udah, karena beliau ini orang-orang ini ya dokternya udah ngeri-ngeri. Ya, teman-teman semua. Nah, kerja mesin kita. Nah, ini yang menarik. Kerja mesin kita. Karena kiblatnya itu adalah Zam-Zam. Saya mempelajari ya teman-teman ya. Saya akan berbagi sama teman-teman. Jadi Zam-Zam atau di Lorde dan Tibet itu karena di tawaf. Kalau di Lorde didoakan 24 jam. Itu menciptakan elektromagnetik yang kuat. Nah, yang mereduksi air sehingga air tersebut bisa mendapatkan hidrogen aktif dari putaran itu. Nah, Jepang dan Jerman menemui bahwasanya bisa terciptanya air segitu bagus, cuman satu hal yang nyamain. Apa itu? Sambaran petir. Jepang sama Jerman bingung nih. Lihat bro, cara geledek masuk rumah. Nah, kan nggak mungkin. Kita mau minum nunggu kesambar geledek dulu, kan nggak mungkin. Keburu dehidrasi kita. Setuju teman-teman? Makanya yang bisa Jepang lakukan, akhirnya Jerman nyerah, dikasih ke Jepang. Si Jepang ini menggunakan lempengan platinum atau 2 kali emas harganya teman-teman. Air masuk ke filter, dia biar pakai hijau aja ya biar kelihatan ya, masuk ke filter, terus dia gini, dia muter gini. Yang air hidrogen atau ion negatif ke atas, yang ion positif ke bawah, teman-teman. Dan ini kita foto langsung bersama leader-leader 501
Ya, saya foto langsung platnya nih sama Mas JJ nih. Saya foto langsung platinumnya. Beneran platinum ya bro. Bagus banget. Keren ini. Jadi mesin kita harganya tergantung platinum di dalam mesin ini. Nah, yuk kita lihat. Nah, yang platinumnya ada 7, plat platinumnya ada 7, ini harganya 48,5 juta kurang lebih. Ya, saat ini nih sebelum naik nih, nggak tahu kita 2021 naik atau enggak. Dari saya join sampai sekarang harganya nggak berubah segini. Sudah 8 tahun yang lalu kita nggak pernah naik. Ya, jadi teman-teman yang mau memutuskan mau beli, saatnya sekarang. Kenapa? Karena ini ya kita nggak tahu 2021 naik atau enggak. Walau-walam ya, saya nggak bisa memberikan pengumuman. Nah, kalau yang bawah ini dipakai sama Mbak Maria Carey ya. Nah, dulu pacar saya dulu Maria Carey ya. Tahu kan Maria Carey ya? Teman-teman, nah, Maria Carey, Jennifer Lopez, nah belinya yang ini. J.Lo itu pacar saya SMP waktu itu teman-teman ya. Dalam mimpi aja dulu. Nah, ini harganya karena dipakai artis ya 54 juta. Kalau ditanya apa bedanya? Platnya sama-sama 7. Perbedaannya ini lebih cantik aja kalau di dapur. Kalau ini warna-warni, kayak Pokemon. Nah, itu aja. Kalau saya saranin, udah Pokemon lagi. Pokemon, tapi tetap keren ini mesinnya. Ya bisa ngomong sendiri, mesinnya bisa curhat. Yuk kita lihat. Nah, mesin ini bisa ditaruh di tap water yang berair pump. Kalau air tanah, saya sarankan untuk menggunakan water treatment atau air isi ulang. Nah, jadi tinggal kerannya diputar. Kalau butuh kekangan water tinggal diputar. Jadi tetap ini bisa berfungsi untuk cuci piring dan lain-lain. Nah, kita pencet beauty water. Kayak coffee maker aja. Kita lihat pH-nya. Harusnya warnanya kuning nih. Oh, kuning. 5,5. Lalu clean water. Ini untuk minum obat susu formula. Nah, pH-nya warnanya hijau, tandanya. 8,5 warnanya biru, ya. Langsung jadi teman-teman. Tuh biru. 9 lebih ke arah ungu warnanya teman-teman semua. Setengah lebih pekat ungunya. Nah, air ini akan ngomong, airnya kegedean, kekecilan, ngomong air. Mesin ini nggak ngomong cuma satu. Kalau mati lampu, nah dia nggak ngomong. Sini. Nah, lalu ada strong acid dan strong kangen. Nah, selang atas akan keluar strong kangen. Ya, dia airnya licin seperti sabun. Nah, yang bawah strong acidic, dia warnanya kuning keorenan, warnanya kurang lebih ya. Nah, pH-nya 2,5. Kalau yang atas pH-nya 11,5, jadi ungunya jauh lebih pekat. Nah, setelah itu kalau mesin yang 501 ini, dia akan minta, ya kita pindahin ini kan tadi baru buat air sabun ya sama desinfektan. Jadi dia minta notice cleaning, dia minta dikuras dulu mesinnya. Caranya gimana? Airnya tinggal digedein, dia akan nguras dengan sendirinya. Oke, inilah mesin Levlak SD51 dan Levlak Platinum. Nah, tinggal kalau udah tulisan kangen water, Anda tinggal minum dengan hidrogen aktif yang tinggi. Butek airnya, itu hidrogen aktifnya teman-teman. Lalu ada mesin K8, Levlak K8, ini platnya 8. Nah, karena makanya namanya K8. Kalau K9, platnya 9. Ya. Nah, ini harganya lebih mahal. Berapa? 63.900.000 karena ini the newest mesin kita. Mesin terbaru, touchscreen, bisa dipencet. Ya, kalau ini orang-orang yang udah mengunggulkan kualitas yang lebih baik lagi, antioksidan yang lebih tinggi lagi. Ya, ini orang-orang yang udah ngejar prestis secara kesehatan. Ya, saya pribadi pasang ini ya, saya nggak taruh di bawah, saya taruh di kamar pribadi saya sama istri saya. Ya, ini untuk kita minum berdua kalau malam-malam aus mungkin ya. Nah, kita bisa minum. Ya kan, boleh lah teman-teman ya, gaya-gaya dikit ya teman-teman ya. Lalu ini Levlak Super ya, 501. Ini platnya kalau di total 12, 5 untuk minum, 7 untuk khususon buat
strong acid dan strong kangen water. Ya perbedaannya kalau yang lain itu ada switchernya yang tadi ya di kerannya ya. Kalau yang ini dia langsung ada saluran khusus karena dia bisa produksi 2000 liter per hari. Nah ini bedanya, kita tinggal pencet tombol, nggak perlu putar keran. Ada selang satu dan ada selang buangan satu. Ya, selang bawahnya ini tetap berguna ya buat bahan dasar karbol, bahan karbol, ya buat nyuci dan lain-lain. Kita tinggal pencet sesuai pH kita mau, 8,5, 9 maupun 9,5, sama dengan level SD. Cuman bedanya kita tidak perlu memutar keran, kita tinggal memencet tombol stop, maka airnya akan berhenti. Lalu mesin ini juga bisa membuat clean water atau purified water, ya. Lalu ada beauty water, sama. Dan ketika kita pencet strong acid dan strong kangen, nah dia keluarnya tidak dari selang minum, tapi melainkan dari selang khusus, selang 2. Dan selang buangan yang bawah adalah strong canning water dengan pH 11,5. Nah, yang bawah keluarnya beda ya. Kalau yang SD selang atas, kalau yang selang bawah ini adalah Rolls Royce-nya mesin Enagic. Ini dibuat limit sama Enagic. Sebulannya cuma datang 20 sampai 30 unit kalau SD500. Ya, eksklusif itu. Nah ini adalah Leveluk JR4 dan Leveluk R yang akan launching di 2021 insya Allah. Ya ini platnya 4 dan ini platnya 3 dan ukurannya lebih kecil dibandingkan yang normalnya. Lalu teman-teman kalau mau prestis, mandinya mau pakai beauty water, yang setara seperti beauty water atau onsen di Jepang, teman-teman bisa menggunakan Anespa DX. Nah ini saya mandinya pakai ini teman-teman. Memang kulit kita nggak perlu pakai body lotion lagi karena sudah lembab. Ya banyak yang bilang, Mas Rama perawatannya apa mukanya? Ya saya mau agak aneh sih, man. Nah, saya pakai Anespa ini udah more than enough. Ya ini harganya 35 juta. Ini udah prestis ya teman-teman. Untuk teman-teman yang di awal, untuk gaya lah. Ini untuk nambah kualitas hidup aja lah teman-teman. Ya yang di bawah juga Ukon Sigma ini untuk membooster antioksidan. Ya, karena ini bisa minus sampai 2000 ya, sampai untuk membentuk penyembuhan kesehatan yang ketiga, yaitu pitih. Orang Jawa bilang siap belajar teman-teman, mendengarkan tentang keuangannya. Yang siap tekan angka 1 sekarang. Tekan angka 1. Banyak Mas Haris. Woi, banyak sekali. Berarti udah siap kita mendengarkan keuangan sekarang. Saya bersyukur sekali sama Tuhan yang Maha Kuasa ditemukan bisnis Enagic ini yang namanya 8 Point System. Kenapa? Pertama, 8 Point System berikut produk-produknya dan jenis airnya sudah didapatkan yang namanya sertifikat untuk paten. Ini yang saya senang. Saya tenang teman-teman. Jadi distributor atau perusahaan itu tidak mungkin nakal. Capek-capek kita bangun, ujung-ujungnya dijual di Carrefour. Kan sebelin juga kita. Ya, capek-capek kita ngebangun, taunya di perbankan ada. Kan sebel juga kita. Capek-capek, nah ini. Kita butuh perlindungan, karena gimana juga, teman-teman kalau menjalankan bisnis, butuh keamanan. Setuju nggak? Yang setuju sama saya tekan angka 1 sekarang. Iyalah tiba-tiba perusahaannya jual di ini, toko umum, ya kan gedek juga kita. Capek-capek bangun jaringan, ternyata ya dia bandel perusahaannya. Nah, terima kasih teman-teman responnya. Yang kedua, sudah dipatenkan juga kalau beli produk Enagic ke distributor resmi. Jadi kalau teman-teman lihat di marketplace, rata-rata ya mereka itu untuk metode pembayaran aja. Untuk metode pembayaran aja, karena ya bisa dapat Blibli atau Tokped kan bisa dapat 0%
12 bulan atau 24 bulan tergantung jenis kartu kreditnya ya. Teman-teman bisa tanyakan sama pengundangnya masing-masing ya. Misalnya kalau saya lihat di marketplace rata-rata untuk metode pembayaran aja. Dan saya lihat bisnis ini akan menjadi tren karena barang ini dulunya adalah barang mewah. Sekarang udah nggak mewah, padahal harganya udah naik. Jauh. Terbukti. iPhone makin lama makin naik, Samsung makin lama makin naik, tetap aja Indonesia banyak yang beli. Katanya COVID, ekonomi jatuh. Brompton, sepeda termahal, penjualan terbanyak sedunia. Namanya Indonesia Raya. Jadi Brompton sama mesin Kangen Water masih mahalan Brompton, jadi mendingan beli Kangen Water dulu, baru sepeda Brompton. Ya teman-teman, karena dengan kita beli mesin Kangen Water, kita bisa beli Brompton yang banyak ya teman-teman. Dan market sekarang itu berada di Indonesia itu kurang lebih 80.000 sampai 90.000 unit. Dan masyarakat kita di Indonesia ini ada 260 juta jiwa. Jadi kita masih di sini. Makanya Kangen Water masih dibilang mahal. Kalau udah di sini murah. Dulu asuransi dibilang, mohon maaf, bisnis tanda tangan di atas perut. Karena mbak-mbaknya seksi, nawarinnya adalah pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha. Tapi sekarang everybody have. Everybody have. Karena marketnya sudah di atas 2,5%. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu yang saya pelajarin dalam market. Jadi kalau teman-teman mau join, adalah perusahaan-perusahaan yang masih marketnya di bawah 2,5%. Di situ memang sulit, tapi nanti ketika boom, dia akan menjadi the next megatrend. Ya, teman-teman semuanya ya. Oke, kenapa Mas Rama? Enagic ini bisa menghasilkan uang yang banyak. Apakah ini menguntungkan yang di atas? Apakah ini produknya dimahalin sehingga atas-atasnya atau pengundang kita bisa makan? Sebenarnya gini teman-teman. Semua pedagang pasti markup. Gak ada pedagang beli 2.000, jual 1.500. Saya belum pernah nemu. Pernah nemu gak teman-teman? Ayo yang nemu tekan angka 1. Gak ada yang nulis. Gak ada yang nulis teman-teman. Gak ada yang nulis tuh. Gak ada. Semua pedagang pasti untung. Kecuali sedekah. Itu juga untung. Insya Allah dapat pahala. Ya teman-teman. Nah kalau kita lihat rantai distribusi. Dari pabrik sampai kita. Itu kalau produknya import. Lewati importir. Distributor wilayah. Distributor kota. Belum sales eksekutif. Grosir. Toko. Pertanyaan saya. Di sini ada yang PTY nggak? Proyek thank you. Ada nggak? Kerja ilah teman. Semua markup ini makan teman-teman. Benar nggak? Saya akan memberi contoh ada teh sosro. Teh sosro itu di pabrik harganya 500 sampai 700 perak. Sampai warung itu 5.000. Pertanyaannya, sisanya siapa yang makan? Ini. Tapi teman-teman bisa ngomong sama abang-abang warung. Bang, di pabrik 1.000 paling bang. Kata tukang warungnya apa? Lu beli aja sana ke pabrik. Betul teman-teman? Belum. Apapun minumannya, minumlah teh sosro. Iklan ini. Emang Hairul Tanjung buat Trans TV kerja ikhlas. Semua apa? Untung. Itulah perdagangan. Makanya keuangan terbesar itu berada di distribusi, teman-teman semua. Enagic ini pintar. Dia memotong jalur distribusi yang ada. Konsep distribusi yang sekarang. Ini dicoret semua. Makanya sekarang pasar swalayan, apapun, udah kalah dengan JDID, Shopee, dan lain-lain. Karena dari pabrik, itu langsung sama pewadah, atau kantor Enagic kalau Enagic punya ya kantor Enagic. Dari kantor Enagic ini ya teman-teman menjadi konsumen, maka distributornya akan untung. Ketika teman-teman berjualan, maka teman-teman akan menjadi distributor juga. Nah itu menariknya. Ini konsep distribusi modern. Makanya banyak sekarang toko-toko konvensional yang sepi. Banyak, waduh sepi banget. Saya tahu yang namanya Roximas, teman-teman yang kerja di Jakarta ya. Ya tinggal di Jakarta mungkin tahu ya Roximas ya. Dulu itu gudangnya handphone. Sekarang Roxy sepi.
Sepi, kenapa? Ya udah ada, kita beli handphone udah bisa online. Karena dia memotong jalur distribusi. Jadi uang yang begini banyak, ini bisa dikasih ke kita. Itu luar biasanya teman-teman semua. Potong satu jalur distribusi aja udah gede banget teman-teman. Ya, itulah konsepnya. Nah, at point ini seperti 8 poin itu seperti pizza dibagi 8. Yang satu slice pizzanya itu nilainya kalau yang SD501 2,9 yang 48,5 ya. Kalau yang harga 69 jutaan yang super atau Kangen 8 itu 4 juta. Nah, karena 8 poin dikali 8. Nah, berarti kurang lebih yang dibagikan adalah 23.200.000. Kalau yang super itu 32 juta. Pembagiannya gimana nih komisi ini? Ya, sama prinsipnya teman-teman, sama konvensional, sama. Ya. Nah, teman-teman ajak nih, teman-teman beli mesinnya dulu. Terus ajak nih temannya nih, si A dan ajak si B, dia beli mesin. Dia dikatakan 1A. 1A itu apa? Agent 1 poin. Agent 1 poin. Jadi setiap penjualannya kita dapat 1 slice pizza. Berapa nilainya? 2,9 atau 4 juta. Menariknya, ini mas sama ya kayak MML, LLM, kadang-kadang orang susah. Multi level marketing itu maksudnya teman-teman ya. Sama nggak Mas Rama? Ya, kalau nyari orang ya every business pasti nyari orang, bener nggak? Sebutin sama saya, ayo di sini teman-teman. Bisnis apa yang nggak nyari orang? Kalau ketemu, saya beliin mesin Kangen Water. Ayo. Ada yang bilang, dukun mas, nyarinya demit. Ya kan dijualnya ke orang. Nelayan mas, cari ikan. Tapi kan nggak jual ke ikan paus. Mau jadi Nabi Yusuf apa? Ketelan. Nah, jualnya tetap kemana? Ya ke orang. Masa kita beli ikan cerek jual ke arwana? Kan nggak mungkin teman-teman semuanya. Wana, lu mau beli nggak? Oh bro, gue nggak ada duit. Kan nggak bisa teman-teman. Semua bisnis pasti nyari orang. Nah, nggak tahu nih MLM menurut konsep teman-teman gimana? Dulu saya berpikir adalah bisnis nyari orang. Ternyata semua bisnis nyari orang. Ternyata MLM itu adalah konsep bisnis. Kalau kita konsepnya di bisnis energi. Karena kita the only one in the world. Apa itu? Dia konsepnya tidak ada simbang-simbangan teman-teman. Teman-teman misalnya si A sama B. A jual 8. B nggak jualan sama sekali. Nah, kalau MLM butuh keseimbangan. Si B harus jual 8 juga. Nah ini 8 kali berapa? Ya 4 juta. Berapa dapatnya? Ya 32. Selesai. Si A juga dapat berapa? Ya tergantung dia mau dapat berapa juga. Dia jual, berarti jual 7. Berarti dia 7 kali 4 juta. Wah, adil kan teman-teman? Nah, orang ketiga, Enagic memberikan penghargaan. Nggak dapat lagi 1 poin. Tapi teman-teman dapatnya nih ya. Ya, ini biar saya bedain warnanya. Dapatnya 2 slice pizza. Tandanya apa? Kali 2. Kali 2 si C. Tiba-tiba si A sama B nggak jualan, si C yang jualan. Berapa jualannya mas? Jualan berapa ya? 7 deh. 7 dikali berapa? Dia jualnya super 8 juta. Berarti dapatnya berapa? 7 kali 8 56 juta kita dapat. Luar biasa nggak teman-teman semua? Total 10 unit kita jual ke si D. Namanya 3A. Teman-teman udah nggak dapat lagi 2 poin. Haram hukumnya. Dapatnya 3 poin. Langsung halal ini. Berapa dapatnya? 8,7 atau 12 juta. Kalau dia tiba-tiba jual mesin super 5 dikali 12 juta. Berapa? 60 juta kita terima. Enak nggak? Kenyang nggak teman-teman? Lanjut mesin ke 21, 51. Nah, kebayang kalau kita udah mesin ke 101. Dapatnya 24 juta. Jual 4 unit aja. Berapa teman-teman? 96 juta teman-teman dapat. Jadi angka 100 juta itu luar biasa. Kalau ini masing-masing jual 2 unit aja, Masya Allah teman-teman. Ini duitnya banyak nggak teman-teman semuanya? Inilah yang disebut dengan efisiensi jalur distribusi. Periklanannya adalah teman-teman. Tugas teman-teman adalah menunjukkan air ini bagus. Teman-teman pakai airnya, ganti kehidupan yang lebih baik. Ganti habitnya untuk lebih baik. Maka teman-teman akan melihat
bahwasanya diri teman-teman itu lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mereka akan bergabung sama teman-teman dan akan percaya sama teman-teman. Ya, belum lagi, ini baru satu bonus dari belasan dan puluhan bonus yang ada. Kalau saya sebutkan sampai subuh kita bahas. Masih banyak bonus-bonus yang lain. Termasuk 2,2 dari setiap penjualan ketika teman-teman dan 6A dan penjualan di luar jalur 8 poin. Ya, nantilah kita bahas ya. So, caranya bagaimana nih Mas Rama? Saya udah pingin sukses di bisnis Enagic. Woi, tar dulu. Semua orang kan pingin kaya. Pertanyaan saya, pingin atau butuh? Karena saya membaca buku autobiografi atau sejarah orang-orang sukses. Puluhan kali saya baca ya, teman-teman. Tidak ada di antara mereka yang kaya, der kaya. Ketika anak orang kaya, dia ternyata dari seluruh yang saya baca dari buku itu, 95% ditentukan oleh impian dan sikap positif. Ini yang saya pelajarin teman-teman. Mas, Bang Sandi ya, Bang Sandiaga Uno. Waktu saya ngobrol sama dia, saya ada momen ngobrol sama beliau, dan beliau mengatakan utang kartu kredit itu miliaran. Saya bilang, Bang, orang tua abang kan udah kaya ya, masa gini Ram, yang kaya kan orang tua gua maunya, nah ternyata masalahnya berbeda. Dia mau hidupnya survive sendiri, beda lagi. Akhirnya dia bisa melunasi itu dengan cara dia berbisnis, bekerja sama, beli saham, dan lain-lain. Tapi alasan kuatnya adalah, saya mau lebih sukses dibandingkan orang tua saya. Oh, berarti dia ada alasan kuat. Dan ada sikap positif. Kalau dia anaknya orang kaya, dia anak rebahan, ya kaum rebahan, repot juga. Bapaknya kaya, dia tinggal nunggu warisan, ya selesai lah. Ya paling keturunan ketiga udah habis. Dia tidak punya sikap positif. Ada Harul Tanjung, saya baca bukunya ya, Anak Singkong. Dia berdarah-darah teman-teman. Dia gagal itu ribuan bisnis. Bisa dikatakan ribuan bisnis. Tapi beliau tetap mempunyai sikap positif. Dia nggak kapok. Saya tanya sama teman-teman yang cowok di sini. Walaupun ditolak cewek terus kan nggak pindah ke tolak yang cowok kan teman-teman semua ya. Ya nggak, walaupun sering ditolak cewek kan nggak jadi suka. Ya, cowok kan teman-teman, itu sikap positif kita. Ya teman-teman semuanya ya. Kita penting untuk mempunyai alasan kuat dan sikap positif. Karena 95% kita sukses ditentukan oleh ini. Mas Rama sendiri gimana? Ya mungkin sebagian besar orang di sini udah mendengar saya ya ceritanya ya. Bahwasanya istri saya lagi hamil 7 bulan. Saya punya juta lebih karena dia bengkak 15 cm. Harus suntik albumin. Di ICU pula. Sehari 10 juta. Ya akhirnya saya main trading. Ya, saya main forex, yang terjadi hutangnya makin banyak. Ya, karena uang paling instan gimana teman-teman selain itu. Ya, mau dimotivasi kayak apapun juga susah pada saat itu ya. Bapak saya kanker prostat stadium 4. Ya, itulah dia serunya ya. Karena saya punya alasan yang kuat dan sikap positif. Karena saya yakin teman-teman sekarang yang mungkin hidupnya seperti saya dulu, bahkan lebih susah daripada saya. Ingat kata-kata saya satu hal ini. Presentasi saya boleh dilupain yang lain. Yang ini teman-teman ingat. Orang sukses punya 1001 alasan untuk menyatakan diri dia tetap sukses. Dan orang gagal tetap punya 1001 alasan untuk menyatakan diri dia gagal. Saya punya 1001 alasan untuk saya nggak beli mesin ini. Tapi saya juga punya 1001 alasan untuk saya tetap berani hutang untuk membeli mesin ini. Jadi tergantung sikap teman-teman itu di mana. Karena langkah berikutnya itu cuma 5% alias teknis. Teman tinggal buat daftar nama, buat janji, edukasi nanti dibantu. Follow up juga dibantuin, pakai produk tinggal ditegak airnya, nggak susah. Masalahnya nggak susah. Terus tuh dibantuin event, Zoom meeting kayak gini seminggu 2 kali. Kita udah ada aplikasi di handphone. Teman-teman disertakan 24 jam konsultasi sama pengundangnya. Teman-teman juga punya buku parameter yang akan dibimbing dari 0A sampai 6A. Teman-teman tinggal checklist. Kebayang nggak teman-teman semuanya? Teman-teman akan dilatih untuk sebagai pebisnis. Bagi saya, bagi orang yang mengawali bisnis saat ini, saya akan kasih tahu sama teman-teman. Biaya 50 juta
sampai 70 juta kalau teman-teman beli mesin super. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman akan mendapatkan pembelajaran bisnis secara detail bersama 501 Sistem Indonesia. Itu, teman-teman. Karena biaya bisnis belajar itu mahal. Dan teman-teman mendapatkan semua di sini free. Teman-teman join Zoom meeting. Bayangkan teman-teman. Uang 50-70 juta, tapi teman-teman bisa mendapatkan produk yang sebagus tadi yang saya sebutkan. Dan yang kedua, teman-teman dapat pembelajaran dan komunitas yang tepat untuk meyakinkan impian Anda tetap tercapai. Paling itu aja yang mau saya sampaikan. Terakhir, Kangen Water bukan merubah ekonomi Anda. Kangen Water bukan merubah kesehatan Anda. Tapi filosofi Kangen Water adalah change your water and change your life. Life means is not only money, not only healthy, but life including everything in your life. Air ini bukan hanya merubah pikiran Anda, hati Anda, tapi air ini inginnya merubah kehidupan Anda untuk ke arah lebih baik. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Aris untuk dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya berusaha untuk sebaik mungkin saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, and change your water, change your life. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih Mas Rama atas sharingnya. Nah, sekarang nih teman-teman, kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, namun sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kita ingin tahu nih teman-teman yang baru pertama kali join di Zoom meeting ini, boleh diketik angka 2. Kita mau lihat nih teman-teman yang baru pertama kali dan ikut acara Zoom meeting kita. Ada berapa orang? Ya, banyak ya. Oke teman-teman, bagi yang akan bertanya, silahkan tuliskan di kolom chat ya, di kolom chat pertanyaannya kepada Mas Diparama, dan nanti akan saya bacakan dan nanti akan dijawab langsung oleh Mas Rama. Silakan mau nanya apapun boleh, mau tanya bisnisnya boleh, mau tanya produknya boleh, apapun nanti akan dijawab langsung oleh Mas Diparama. Ayo silahkan teman-teman yang akan bertanya, silahkan tulis di kolom chat ya. Oh, ada teman saya nih, Pak Hasan di Bau-Bau. Ayo silakan, Pak Hasan, apa yang mau ditanyakan? Silakan tulis di kolom chat. Nanti akan dijawab langsung Mas Diparama. Ini Mas Rama, ada pertanyaan dari Vici, undangan dari Bro Marcel. Vici ini nanya nih, disebutkan tadi harga mesinnya antara 50 sampai 70 juta. Boleh di ini Mas, variannya apa aja tuh yang 50 sampai 70 juta itu tadi Mas Rama? Oke, teman-teman, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi variannya tadi ya, saya share screen lagi. Oke, ini varian mesin kita ya. Ya, nah tadi kok harganya 4 ini sampai 70 juta. Nah, yang ini ya, SD51 harganya kurang lebih 48,5, belum termasuk ongkos kirim ya. Yang ini nih, yang ini 48,5. Ya, kalau yang ini kurang lebih 43 jutaan ya. Ini perbedaannya mana? Perbedaannya ini adalah ini dipakai selebriti. Intinya gitu aja. Dan good looking karena warnanya platinum, teman-teman semua. Oke. Lalu yang K8
Ya, ini harganya 60.900 ya. Dia platnya 8. Ya, produksinya kurang lebih 200 literan per hari. Kalau yang tadi juga 200 literan per hari. Kalau yang ini produksinya kurang lebih 2.000 liter per hari dan harganya 69 jutaan. Ya, termasuk ongkos kirim 60.100.000 kalau untuk Jabodetabek pengirimannya. Ya, saya rasa itu ya. Jadi makanya saya bilang average ya kurang lebih 50 sampai 70 lah. Tergantung teman-teman akan memilih varian mesin yang mana. Oke Mas Aris, silakan ada lagi? Oke, ini ada lagi Mas Rama. Pertanyaan dari Arini. Arini ini undangan dari Mbak Rike. Ya. Oke. Assalamualaikum Mas. Halo, Mbak Rini. Bagaimana proses pembelian mesin Energik ini Mas Rama? Dan apakah dalam pembayarannya bisa dicicil? Nah, bisa dicicilkah Mas Rama? Nah, pertanyaan dari Arini. Aduh, banyak sekali metode pembayarannya saat ini. Ya, teman-teman, kalau saya pribadi, ini saya utang ya pada SAS atau tidak sama sekali. Ya, dulu banget itu, ya Mas Joko memberikan pilihannya seperti itu. Ya, sekarang teman-teman bisa menggunakan media-media seperti ada kredit tanpa anggunan. Terus sudah ada beberapa KUR ya, kredit usaha rakyat, itu teman-teman bisa ajukan sendiri ya. Kalau untuk dari kantor pribadi kita ada cicilan tapi dengan menggunakan kartu kredit. Oke teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki kartu kredit seperti saya dulu ya menggunakan KUR atau apapun. Saran saya bukan cara membelinya sih. Kalau kita benar-benar mempunyai tujuan untuk membeli mesin itu yang jelas, saya rasa kita akan tahu bagaimana caranya mensiasati supaya kita memiliki mesin. Dan boleh teman-teman tanyakan lagi lebih lengkapnya kepada pengundangnya. Terima kasih, semoga menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Wahyono, undangan dari Dewi Puspa. Mas, kalau beli mesin itu langsung 1A ya? Dewi. Gimana Mas Rama? Oh ya, Mas. Jadi kalau saya Oke, kalau kita lihat gini, ketika teman-teman beli, teman-teman disebut konsumen dulu. Konsumen atau 1A. 0A. Ketika teman-teman menjual 1, ini sudah disebut 1A. Teman-teman menjual 2, disebut 1A. Teman-teman menjual 3, teman-teman disebut 2A. Jadi, konsumen dulu atau kita sebut sebagai 0A. Ketika teman-teman jual 1, teman-teman sudah langsung disebut distributor. Ya, semoga menjawab. Terima kasih. Selanjutnya Mas Ari. Ya, selanjutnya ini dari Ibu Emi Mulyawati nih. Mas Rama mau nanya nih, menjaga semangatnya gimana nih? Terutama biar dengan pasangan, biar sama-sama semangat jalankan bisnis ini. Biar sama-sama semangat jalankan bisnis ini, Mas. Semangat! Oke, teman-teman. Ini pertanyaan yang hampir setiap Zoom meeting kayaknya ditanyakan ya. Bagaimana caranya meyakinkan pasangan kita untuk membeli mesin? Sebenarnya teman-teman, saya belajar dari kisah Nabi. Ya, saya belajar dari kisah Nabi. Nabi Nuh itu Nabi loh teman-teman. Tapi istri sama anaknya nggak percaya. Coba bayangin. Saya kalau bilang kalau Nabi Nuh tuh sedih juga ya. Bangun kapal gede-gede, yang naik hewan. Keluarganya nggak naik. Coba bayangin teman-teman semuanya. Ya, nah caranya bagaimana? Saya belajar untuk hal ini adalah dari Nabi Nuh, di mana dia terus meyakini diri dia sendiri atas Tuhan yang dia yakini. Sama dengan ini, kita terus melakukan hal positif dan meyakini diri kita mau nggak mau nanti pasangan kita akan ngikut dengan sendirinya. Istri saya di awal, nggak positif teman-teman. Karena waktu itu saya beli, kan dia lagi hamil. Waktu saya beli, istri saya pulang ke rumah mertua. Dia bilang, kamu gila ya? Ini anak lu nih, lu yang buat ini. Malah lu beli mesin buatan Jepang. Ini gua bunting anak lu, boya lu ngutang buat gua lahiran dulu. Iya juga sih, ya benar. Istri saya nggak salah. Istri saya nggak salah. Tapi di situ saya belajar, oh iya ya. Untuk mempositifkan istri atau suami, caranya bagaimana? Kita sendiri yang positif dalam diri kita sendiri. Sekarang istri saya positif banget. Dulu saya jadwal ditanyain, belum, mana aja? Itu dulu. Sekarang kalau saya pulang cepat, istri saya nanya, kenapa lu pulang cepat? Lu nggak mau beli rumah baru?
Karena udah punya impian. Lu nggak mau nambah aset? Karena istri saya udah punya impian sekarang. Impiannya udah mulai seirama, mulai sefrekuensi. Seperti itu teman-teman semua. Ya, jadi bagi yang bermasalah, yang istri ke suami, tetap lakukan tanggung jawab Anda sebagai istri. Saya belajar ini dari Bu Yuli. Ya, Bu Yuli itu mempunyai sekolah autis ya. Bu Yuli sesibuk-sibuknya Bu Yuli mengerjakan Kangen Water. Dia ngomong ke saya, tapi mas, yang masangin kaos kaki suami saya, tetap saya setiap pagi. Di situ saya bilang, wow, sibuk-sibuknya ibu rumah tangga untuk mengerjakan Kangen Water dan ngurusin anaknya, beliau tetap menjalankan kewajiban beliau sebagai ibu. Begitu juga dengan suami. Sesibuk-sibuknya Anda sebagai suami bekerja, tetaplah Anda wajib memiliki waktu untuk keluarga yang Anda cintai. Oke? Saya rasa itu menjawab. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya ini dari Haris, undangan Mas Heri, grupnya Papi Oce ini. Mas, mau nanya nih, bagaimana caranya mengajak teman yang dari luar negeri? Ya, ngajak teman dari luar negeri. Kemudian bagaimana sistemnya agar kita tetap dapat komisi sekalipun dia jualan di negaranya? Oh, itu nggak usah kita atur-atur. Semua sudah by system. Ya, di timnya Mbak Ima itu kemarin baru closing di Eropa. Ya, dia tinggal undang aja. Kalau dia orang Indonesia, bisa bahasa Indonesia, dia tinggal satu teman-teman sama mereka. Ya, itu cara pertama. Yang kedua, teman-teman kalau dia orang Eropa atau orang Inggris atau orang Amerika, teman-teman tinggal browsing di YouTube ya untuk mengedukasi mereka. Teman-teman bisa menggunakan YouTube. Kemarin saya di timnya Mas Kevin, saya baru closingnya di mana itu? Di tempatnya Drogba, ya, Pantai Gading. Nah, coba. Saya belum pernah seumur hidup ke Pantai Gading, Bapak Ibu sekalian, ya di Afrika sana, tapi saya punya grup di Afrika. Caranya gimana? Karena saya nggak ngerti bahasa Prancis, ya. Caranya cari Enagic Prancis demonstration, kirim, kan dia ngerti, kan? Saya kan nggak bisa tuh, itu Jerman ya, Guten Morgen, saya nggak ngerti teman-teman semua. Karena Afrika jajahan Prancis, jadi bahasanya bahasa Prancis. Caranya gimana? Alhamdulillah, sudah ada yang namanya YouTube. Kirim teman-teman semuanya. Karena paten mau dimanapun closingnya syaratnya cuma satu, di bumi. Kalau di bulan kita belum buka cabang, itu teman-teman. Jadi alien belum bisa minum Kangen Water. Selanjutnya nih dari Mas Dito. Mas Rama, di luaran kan banyak banget kompetitor mengenai air nih. Beberapa kali saya prospek nih ketemu dengan yang dari tempat lain nih. Gimana menghandle atau biar tidak terjadi debat? Syukur-syukur ada kata-kata mutiara nih dari Mas Rama biar mereka closing. Iya, debat. Oke. Kita menghandle suka nih. Oke. Oke. Sabar teman-teman ya, ini rejoin dulu mungkin sinyalnya kurang bagus. Akan masuk lagi Mas Rama. Oke. Udah masuk teman-teman suaranya? Tes. Boleh bantu tekan angka 1? Udah. Oh, tuker dia. Udah, oke. Udah jelas ya, teman-teman? Halo, tes. Udah jelas ya, thank you. Oke. Jadi, kalau saya tidak pernah berdebat. Saya selalu
mengutamakan yang namanya teknik feel, felt, found dulu. Feel itu merasakan dulu, samain dulu, dan felt telah merasakan, dan found menemukan solusi. Nah ini tekniknya. Nah ini kalau kata-kata mutiara nggak ada, mungkin saya bantu. Nah ini kangen water jelek ya? Iyain aja dulu, susah amat. Hah? Itu kangen water itu kan yang jualan di warung-warung itu kan? Iya dulu, napis sih. Banyak orang yang bilang jualan enggak, kangen water nggak gitu. Wah, langsung debat kusir. Ingat teman-teman, teman-teman menang debat, teman-teman tuh kalah. Yang saya belajar dari Mas Joko adalah buatlah orang itu senang sama kita. Karena the true product is not the machine. The true product is yourself. Mesin itu bukan produknya. Produk utamanya adalah kita sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong kangen water jelek, mahal, apa yang saya katakan? Saya nggak debat. Kangen water, yang MLM, iya. Iya, dia belum ngomong, saya udah iya. Yang kedua, felt. Dulu saya pernah merasakan, saya pikir kangen water tuh yang jualan-jualan itu. Malah saya pikir itu band di Indonesia yang akhirnya nggak laku lagi, dia jualan air akhirnya. Mungkin. Felt. Akan tetapi, setelah saya menggali info lebih lanjut di Zoom Meeting 501 Sistem Indonesia, ternyata kangen water itu luar biasa. Begitu caranya, teman-teman. Silahkan kalau ada waktu, hari Selasa atau Jumat, kita selalu membuat dengan eksklusif pembicaranya yang sudah berhasil menjual 100 unit lebih. Pada begitu respon. Jadi, teman-teman, gak usah debat. Kangen water itu airnya sama aja kan sama yang iya Pak, sama. Dulu saya mikir begitu. Setelah saya menggali informasi, itu dia. Felt, count. Besok praktekin ya teman-teman ya, nggak usah debat. Kangen water jelek, kangen water mahal, susah jalaninnya, ini aja, kenapa sih susah amat? Sombong amat, mentang-mentang punya skill. Kangen water, wah saya pernah zaman-zaman dulu namanya sabuk kuning ya, semuanya mau ditonjokin gitu Bapak Ibu. Ya sekarang lama-lama kita udah capek kan, ya kan? Udahlah kita mas debat. Ya, nanti dia mengeluarkan alasan-alasan yang bukan alasan. Oke, mantap Pak Dito. Siap, mantap. Selanjutnya. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya dari Lena, Mas Rama. Iya. Mas Rama nih, gimana caranya menghadapi prospek yang saat ini hampir semuanya kalau di edukasi bilangnya, aduh lagi pandemi nih Mas, lagi pandemi nih, mau beli gitu jadi atau gimana gitu. Sebenarnya saya nggak percaya sama orang yang nggak mau beli mesin atau nggak ada duit atau apalah itu. Dia lama punya mesinnya atau dia menganggap duitnya lagi nggak ada karena dia belum mendapatkan namanya ibaratnya urgent dari memiliki mesin. Saya mengilustrasikan seperti ini Pak. Ini ilustrasi ya, bukan kenyataan. Andai kata yang mendengarkan saya malam hari ini anaknya diculik. Subuh nanti di kereta pertama, leher anak Anda ada di rel kereta itu. Untuk melepaskan talinya, Anda wajib memiliki mesin kangen water. Pertanyaan saya, mau nggak ada duit kek, mau pandemi, mau Pondomo, mau Kodomo, mau Sikomo, besok ada duitnya nggak? Besok ada duitnya nggak? Berarti kesimpulannya apa dari cerita tadi? Self urgency-nya. Makanya saya bilang tadi, 7 langkah pertama untuk sukses di bisnis energi, yaitu impian dan sikap. Kalau dia nggak ada duit atau dia itu bilang alasan A, B, C, D, E, nunggu ini, nunggu itu,
Itu impiannya. Saya tahu kangen water keadaan susah kayak gitu. Seminggu saya beli mesin. Kenapa? Impian saya udah kuat. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menemukan kepada leader aktifnya untuk menggali impiannya lebih dalam. Sehingga ketika dia udah keluar impiannya, matanya sampai bergetar sambil mau menetes, itu baru mendapatkan intisari dari tujuan hidup dia. Saya yakin dalam hitungan minggu, hitungan hari bahkan, dia langsung ada uangnya. Jadi bukan pandemi, pondomo, dan kodomo, dan sikomo. No, itu gak ngaruh. Self-urgency-nya yang Bapak Ibu harus ingatkan. Ya, semoga menjawab. Oke, berikutnya dari Suryo nih, undangan dari Bu Ernawati. Mas Rama, berarti kita harus beli dipakai sendiri dulu sebelum dijual ke orang lain ya Mas Rama ya? Pertanyaan yang bagus nih. Beli dulu ya Mas, baru jualan. Ya boleh gerak paralel, sembari cari pinjaman atau beli mesinnya, sembari presentasi itu boleh. Tapi teman-teman, kenapa kita wajib punya mesin? Karena itu yang membedakan sales dan pebisnis. Itu yang membedakan sales sama pebisnis. Kalau sales, contoh, sales BMW, sales Mercy, sales Ferrari maupun Lamborghini, mobilnya Toyota, matching nggak? Dia bilang Ferrari bagus, Toyota bagus, Mercy bagus, tapi dia sendiri pakai Toyota. Oh kan harganya mahal Mas, itu makanya sales. Atau SPG, mbak-mbak yang roknya mulai pendek, lama-lama roknya di sini, saking pendeknya teman-teman ya. Jualan merek, mohon maaf saya sebut merek, Ji Samsung. Mungkin nggak mbak-mbak cakep rokoknya Ji Samsung. Pasti rokok-rokok kecil andai kata pun dia merokok. Dan dia selalu ngomong apa? Rokok ini enak loh Pak. Makanya namanya SPG. Sales. Pebisnis. Saya nanya sama Anda. Pemilik BMW mampu nggak beli Lamborghini? Tapi mobil termewah dia? Ya, X7 mungkin. Seri 7 mungkin. Mercy. Direktur Mercy. Ya, G-Wagon mungkin. Nggak mungkin dia pakai BMW. Nggak mungkin. Mau yang punya Wuling, pemilik Wuling, nggak punya Rolls Royce dia. Dia mobil termewahnya ya Wuling. Karena dia bangga dengan produknya sendiri. Saya punya teman saya yang punya toko kopi, dia ngomong begini sama saya. Ram, gue tuh bangga banget sama kopi gue. Sampai gue tiap hari kalau disuruh minum, gue mau. Kenapa? Kopi gue ini adalah kopi terbaik yang pernah gue coba di seumur hidup gue. Sepede itu. Padahal cuma jualan kopi Leko namanya di Bintaro. Teman-teman bayangin, sepede itu dia sama produknya. Makanya saya selalu bawa tumbler kemana-mana, saya selalu bawa kangen water kemana-mana. Karena apa? Saya sangat bangga dengan produk yang saya miliki ini. Jadi itu yang membuat teman-teman makin pede menjelaskan kalau kangen water itu bagus. Karena terbukti dari muka saya, wajah saya, badan saya, kesehatan saya, itu sangat benar-benar terlihat dengan mata terlanjang bahwasanya kangen water ini bagus dan berguna buat hidup saya. Jawab terjawab ya. Lanjutnya. Oke Mas Rama, ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti Mas Rama untuk closing statement kita akhiri Zoom meeting malam hari ini ya. Ini Mas Rama, 2020 kan tinggal beberapa hari lagi nih. Penasaran nih, pengen tahu nih apa yang ingin Mas Rama capai melalui bisnis Enagic ini di tahun 2021. Ya, itu Mas Rama pertanyaannya sekaligus penutup nanti. Oke. Saya mendengarkan pertanyaan ini dari leader saya, Mas Joko Cahyadi. Ya, beliau di 2021 ini menginginkan timnya itu seperti beliau. Karena saya pernah ngobrol dengan beliau, impian beliau adalah menciptakan Soekarno kecil dalam keluarganya. Ya, jadi merdeka dia. Dia bebas pikirannya, bebas keuangannya, dia bebas masalahnya dengan dia menjalankan bisnis ini. Makanya itu impiannya Mas Joko. Nah, kalau saya pribadi, saya kebetulan sekarang di usia 33 tahun, saya punya impian di 34 tahun, selagi saya melakukan dan meneruskan visi misi dari upline saya Tredi Joko Cahyadi, ya,
impian pribadi saya, ya jelas saya impiannya pingin tim saya maju. Saya pingin tim saya lebih hebat dari saya. Ya. Nah, kalau impian saya pribadi adalah pertama, ya jelas saya ingin kesuksesan saya bertambah, aset saya bertambah. Alhamdulillah dengan izin Allah, di usia 33 tahun ini saya mempunyai total aset kurang lebih di 120-an miliar sekarang ini. Saya ingin di umur 34, saya ingin di 200 sampai 300 miliar. Ini impian saya loh teman-teman yang sudah 8 tahun di NAJ. Oke? Udah jelas teman-teman? Sampai mana tuh? Itu tadi goal pribadi saya. Nah sekarang goal seluruh tim saya ya adalah teman-teman tim saya, kita sama-sama menciptakan puluhan bahkan ratusan 6A baru. Ya, Papi Oce, Mbak Ima, Mas Raj, Mas Erik Adi, ya Bu Yuli, Pak Agus, Mas Kevin, ya Mbak Doli, yuk para 6A dan tim-tim saya semuanya kita ciptakan 6A baru sehingga kita bisa menyambung visi misi dari Mas Joko, ya, biar kita bisa estafet ke mereka menciptakan ratusan juta per bulannya di organisasi bisnis saya. Itu yang untuk tim saya pribadi. Untuk 501 Sistem Indonesia. Ayo, ini kita semua nih teman-teman. Kita di 2021, target saya dengan yang otomatis ya kita harus dapetin itu semua. Kita 6A rame-rame. Saya menginginkan kita semuanya go internasional. Kita mulai membangun jaringan, mulai berlatih. Sehingga leader-leader 501 ini benar-benar menjadi macannya Asia, macannya dunia. Sehingga kita bisa mencapai impian kita dan membahagiakan keluarga kita. Dan senyum mereka itu lebih mahal dibandingkan sekedar uang. Tapi untuk membuat senyum mereka, salah satunya adalah uang. Sukses buat kita semuanya. Ditolak, susah cari duit, itu doang masalah di NAJ. Gak ada lagi yang lain. Susah cari beli mesinnya, sama susah untuk, apalagi, joinin orang. Cuma dua masalahnya, gak ada lagi yang lain. Gak ada lagi yang lain. Jadi kalau teman-teman gak bisa melakukan itu cuma satu penyakit yang lebih berat dibandingkan COVID. Namanya MALAS, malas. Oke teman-teman semua, sukses buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bermanfaat dan sukses di puncak kesuksesan 6A and above. Bye.